Racikan Berita 1. Masa iya setiap hari gedung segini mewahnya dikosongkan? Masa iya di gedung DPRD ini tidak ada satupun? Percaya apa enggak, Pak? Percaya apa tidak? Untuk ke depan berarti kita tidak usah ada anggota DPR lagi, betul? Jika ini daerah Desa Kronjo, di mana inilah wilayah-wilayah yang terdampak banyak tanah-tanah rakyat dan tanah-tanah negara dikuasai oleh PIK 2 untuk melakukan pembuatan sebuah proyek ya PIK 2 yang akan dijadikan perumahan mewah seperti sebagaimana PIK 1 dan menyambung sampai ke sana. Inilah yang tentu akan kita protes kepada Presiden bahwa sudah terjadi kerusakan bukan saja di laut tapi di darat dikuasai oleh mereka, bahkan tanah perhutani yang nanti akan kita lihat itu adalah nampaknya di tengahnya sudah dikuasai juga oleh PIK. Bagaimana tanggung jawab penguasa pemerintah atau bahkan dari perhutani misalnya memberikan tanahnya kepada swasta untuk dijadikan satu pemukiman. Tentu rakyat inilah yang dia melawan untuk menolak dijajah, ya, menolak terjadinya suatu pembangunan yang untuk penjajahan kepada rakyat. Ini kita lihat bahwa tambak-tambak yang sangat produktif ya, kelihatan sekali luar biasa. Tentu tempat pusat pencarian, mata pencarian para rakyat ini sekarang sudah terhenti akibat dari satu pendudukan ya, atau pengurukan sawah, pengurukan sungai yang dilakukan oleh Aguan ini, yang dilakukan oleh PT Agung Sedayu ya, yang akibatnya tentu mata pencaharian para nelayan dan para rakyat di sini menjadi terhenti karena sawahnya diuruk dan danau-danau untuk mencari ikan, untuk berbudidaya tambak ikan ikan bandeng. Jadi semua padahal kita lihat tambaknya sangat bagus lagi, airnya mengalir, airnya bening, tetapi inilah yang menjadi kejahatan mengapa rakyat menolak terjadinya satu pelaksanaan pembangunan PIK 2 ini. Nah, ini di depan kita lihat tuh bagaimana areal hutan yang dimiliki oleh perhutani sekarang terhenti semua. Disinilah termasuk nanti akan dibangun oleh bangunan-bangunan PIK 2. Dan inilah fakta-fakta kerusakan dan di darat ya. Di laut saja dia rusak dengan seperti itu, apalagi di darat. Maka semua rakyat bangkit di Banten menolak pembangunan ini dan mendorong pemerintah supaya mempunyai kewibawaan, bisa membangun ya, membangun untuk negerinya. Jangan diserahkan pada oligarki dan oligarki yang mengatur negara. Inilah yang ditolak kita oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia, menolak negara dikendalikan oleh oligarki yang tentu tidak akan mampu mensejahterakan, tidak akan mampu memberikan pekerjaan, tidak akan mampu membangkitkan ekonomi. Karena katanya Prabowo programnya sudah melakukan ketahanan pangan, tetapi justru sawah-sawah yang produktif tidak diberi kesempatan untuk membangun sawah-sawah ini karena sawah-sawah sudah diuruk para oligarki. Ya. Ini diuruk nih. Ya. Ini diuruk. Ini perhutani atau sawah ini? Yang diuruk. Perhutani ini. Ya. Ya. Itu di belakang itu udah laut. Mana?
Di balik itu ini di dalam pohon-pohon. Masih jauh Pak, laut masih ada. jauh. Masih sekitar sekian lagi. Pokoknya kalau ini kan paling lebat ini. Iya. Pohon mangrove-nya hari ini. Iya. Ini benar-benar ada petaninya, ditanam benar-benar dijaga. Nanti sekarang hanya ditanam untuk menjaga lingkungan, tidak ada pupung mataharinya Mas. Nanti ya. Pak Marwan ngomong Pak Mas Salim sama Mas Anu ya dulu sedikit ya nanti. Iya, bertiga, berempat. Mak ngadep kemana? Ini nggak ngadep ke kami. Hah? Saya di belakang kami. Oh gitu. Bukan ini hutannya kelihatan ini. Wah, udah dapat nanti. Oke. Siap. Oke. Jadi gini. Sini udah dapat mana kan? Oh ya di sini kan. Oke. Dapat nih cahayanya nih. Ya, ngumpul. Oke. Oh, terang nih. Aman. Jadi ini tadinya ada pohon diuruk. Iya. Dan ini tanah punya perhutani. Dan ini di Tenggarai menjadi kekuasaan PIK untuk. Iya. Kita kan mempersoalkan. Iya itu. Ini bagaimana bentuk kerjasama atau pengalihan lahan ini kepada. Iya. Tanggung jawab pemerintah di mana gitu. Oke. Baik. Oke. Ya. masuk ke ini enggak? Ke desa enggak? Ya kan ini desa Keramat sama desa hutan kayak begini. ini boleh Sukawali sama ada kalau karena siang Sukawali lagi ngomong nanam pohon ini. Masa nanti dijelaskan aja. Oh enggak. Desa apa aja? Oke, rekor. Hanya untuk mengetahui ini. Iya. Kalaupun ini sudah terbit Nurdin, udah terbit konversi, kan ada istilah sedikit konversi ya, itu nambah tetap nggak benar kan Bang? Iya, ini mau menyatakan ini penjajahan juga kepada meraup tanah rakyat, tanah pemerintah dijadikan. Anu tuh nama gempar ya? Iya. Boleh. Sedikit aja. Menentang lah. Salah ngomong, Generasi gerakan pembela amanah rakyat. Iya, banyak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib kita masih berada di Kecamatan Pakuaji ya. Tadi para tokoh, para jawara, para rakyat Banten mendatangi DPRD melakukan protes dan meminta pertanggungjawaban terhadap pembangunan PIK 2 yang ditolak oleh masyarakat secara luas. Dan sekarang kita menyempatkan mampir di desa Keramat Sukawali, kecamatannya masih Pakuaji. Ya, kita tahu sudah terjadi kerusakan di laut ya. Dan laut saja bisa mereka rusak, kerusakan di darat ternyata lebih parah. Kita sekarang berada di satu desa ini tadi, di belakang kita tampak ya terpampang luas hutan yang dimiliki oleh perhutani. Yang konon ini juga menjadi dikuasai oleh PIK 2. Jadi sudah sawah diuruk ya, laut diuruk dan sekarang hutan juga diuruk untuk demi melaksanakan proyek PIK 2 yang ditakut-takuti rakyat ini ada merupakan PSN. Bagaimana ceritanya bahwa tanah perhutani pun bukan tanah rakyat ya, pemerintah yang nampaknya dikuasai juga untuk program untuk perluasan, untuk perumahan kemungkinan hebat di tempat penjajahan ya. Di sana ada laut dan setiap dari laut sampai ke situ nanti ada jalan besar seperti tol itu, seperti di di desa mana? Muncung ya. Itu akan terjadi penyambungan seperti ini. Inilah penjajahan murni. Rakyat tidak anti terhadap pembangunan. Rakyat hanya mendorong pemerintah supaya berwibawa, bisa membangun tanahnya, bisa memberikan pekerjaan pada rakyatnya. Tapi justru sawah diuruk, lihat tambak-tambak juga diuruk. Bagaimana rakyat akan memberikan kepercayaan pada penguasa apabila tidak memberikan ketegasan-ketegasan ini? Di sini ada Mas Salim dan ada Mas Yus ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang ini tanah ini. Ini tanah ini kan sekarang jadi lahan kosong ini. Dulu ini sawah atau mangrove atau hutan perhutani. Mungkin sedikit 3 menit Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengatasnamakan masyarakat Kampung Keramat ya, Kecamatan Pakuaji. Setahu saya dulu ini petani tambak yang berada di tanah pertanian. Ini setahu saya dulu pun lebat dengan pun mangrove. Ini sengaja ditanam dengan masyarakat, dengan petani-petaninya. Kok sekarang saya juga bisa kaget kok bisa diuruk gitu kan. Segini bagusnya, indahnya, ya kan? Kenapa sampai diuruk? Lingkungan kita
kok bisa gitu diuruk gitu. Pandangan saya tolonglah tegas untuk ke pemerintahan, diupayakan segera diusut tuntas. Sekian dan terima kasih. Ya, Mas Halim silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk saya sendiri, untuk di daerah sini awalnya ini tambak ikan. Ada petaninya juga dari petani tambak tersebut yang kemudian membudidayakan atau menanam pohon-pohon mangrove untuk mencegah daripada abrasinya. Jadi kenapa kok sekarang bisa diuruk begitu cepat gitu? Ada tujuan apa dan ada kepentingan apa dengan pengurugan ini yang kita masyarakat pun tidak tahu menahu untuk kedepannya ini akan dijadikan apa gitu. Dan sedangkan ini tanah perhutani, untuk rakyat maupun masyarakat bisa untuk memanfaatkan situasi tanah kosong tersebut untuk menghidupi keseharian mereka. Mungkin mereka pun masih butuh untuk bertambak ikan, masih butuh untuk mencari sesuap nasi gitu kan. Tapi kenapa sekarang dijadikan tanah yang datar, yang diuruk tanpa sepengetahuan oleh masyarakat? Mungkin cukup sekian. Ya. Baik, Pak Marwan, mohon komentarnya dari keluhan-keluhan masyarakat di sini ya. Kan kita dukung Pak Prabowo mengatakan akan mempertahankan ketahanan pangan, tapi kita lihat bahwa ribuan hektar tanah-tanah masyarakat yang kita kemarin kunjungi itu semua diuruk ya. Dan kita sekarang mengunjungi perhutanan tanah perhutani yang juga dibiarkan dikuasai oleh PIK, dan tambak-tambak di depan itu juga nampak tidak ada aliran air karena sungainya juga sudah pada diuruk. Mungkin minta komentar Pak Marwan, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira inilah bentuk nyata bagaimana berkuasanya oligarki. Oligarki ini adalah persatuan dari penguasa dengan pengusaha. Penguasanya itu Joko Widodo, Erlangga Hartarto dan sebagainya. Kemudian pengusahanya itu terutama adalah Aguan dan Antoni Salim. Kalau kita bicara perhutani, berarti ini kita bicara BUMN, perusahaan milik negara, 100% milik rakyat. Sahamnya punya rakyat, punya bangsa Indonesia. Karena itu aset yang dimiliki, terutama itu lahan, hutan, apakah itu juga ada genangan dan sebagainya, empang, maka kalau ini diserahkan kepada Aguan dan Antoni Salim, ya nanti dimiliki oleh namanya PT PANI yang sudah menjadi perusahaan terbuka terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka kita ingin jelas seperti apa ini pengalihan lahan-lahan negara ini kepada mereka, kepada perusahaan itu. Apalagi di TBK itu banyak orang-orang kaya yang punya, apalagi juga banyak sahamnya itu dimiliki oleh orang-orang asing di luar negeri, di Cina, di Hong Kong, di Singapura dan sebagainya. Jadi intinya dengan bersatunya melakukan kejahatan itu penguasa dengan pengusaha, yaitu Antoni Salim, Aguan dengan Joko Widodo, maka telah terjadi pengalihan aset negara secara mulus tanpa jelas bagaimana isi dari perjanjian antara kedua belah pihak. Joko Widodo mewakili negara, mewakili rakyat terhadap Aguan dan Antoni Salim. Aset negara ini kalau diserahkan begitu saja kepada mereka tanpa ada jelas seperti misalnya ganti rugi atau pemilikan saham, maka ini sudah sangat nyata merupakan kejahatan yang kita sering sebut adalah state corporate crimes. Pelakunya tetap 3 orang itu. Terserahlah nanti ini pakai nama rakyat, pemiliknya siapa. Tapi sebetulnya kalau ini adalah lahan bekas milik perhutani BUMN, maka ini adalah lahan milik negara, milik bangsa Indonesia. Tidak bisa begitu saja diserahkan kepada pengusaha yang akhirnya hanya mengejar untung. Ya, ini akan sangat murah nanti mereka uruk, ya tadinya mungkin ada rawa-rawa atau ada hutan lalu diuruk, diratakan.
dengan biaya yang sangat murah bisa mendapatkan aset negara yang nanti bisa dijual minimal 30 juta per meter. Jadi untungnya itu akan sangat besar. Tapi ini didapat dengan cara berkolusi, melakukan kejahatan yang tadi saya sebut sebagai state corporate crime. Nah, karena itu kita menghimbau yang namanya DPR, datanglah ke sini. Desa Sukawali, Desa Keramat. Desa Keramat. Ya, dua desa ini adalah tempat di mana lahan-lahan milik bangsa Indonesia, milik perhutani itu sudah dicaplok begitu saja tanpa jelas berapa ganti rugi yang dibayar, bagaimana kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu negara yang diwakili oleh pemerintah Indonesia waktu itu Joko Widodo dengan Aguan dan Antoni Salim. Jadi mari yang namanya wakil rakyat itu jangan hanya duduk di Senayan, datanglah ke sini. Kemudian kepada Pak Prabowo, kita juga tetap menuntut, jangan cuma omon-omon. Ini ada negara PIK 2 di daerah Sukawali dan Keramat ini. Sudah sangat berkibar misalnya kekuasaannya, rakyat saja takut. Polisi masih jadi jongosnya Aguan dan Antoni Salim. Menggunakan preman pula, termasuk juga aparat yang ada di kelurahan atau di desa-desa itu bersatu untuk menguasai, mencaplok lahan rakyat, dan ini lahan milik negara. Jadi kepada yang berkuasa, apakah itu Prabowo atau DPR yang punya sekian ratus orang anggota dari sekian partai yang tergabung dalam Kim Plus, ya, mari Anda jangan duduk hanya di Senayan, datang ke sini dan bereskan ini. Jangan biarkan negara PIK 2 mencaplok tanah rakyat dan tanah negara tanpa ada kejelasan. Malah setelah mencaplok aset negara seperti yang dimiliki oleh perhutani ini, rakyat pun ditindas, ditakut-takuti dan diteror. Ini sudah waktunya Anda bangkit, ya, terutama Pak Prabowo. Ya, buktikan bahwa Anda adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya menjadi pelanjut dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Jangan melanjutkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Anda harus melakukan perbaikan. Maka dengan begitu kita menanti apa langkah yang akan Anda ambil. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, lebih baik Anda mundur saja, Pak Prabowo. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Marwan. Jadi jelas apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa siang tadi seluruh tokoh bangsa atau rakyat di Banten ini dan sudah mendatangi DPRD, ya, tadi sama-sama melakukan satu desakan, jangan sampai oligarki, ya, swasta mengendalikan pemerintah, mengendalikan kekuasaan, ya, kemudian diserahkan kepada mereka pembangunan pemerintah cuman tinggal diminta membuatkan infrastruktur, memberikan dana-dana untuk pembangunan ini, padahal ini adalah jelas-jelas penjajahan. Inilah yang ditolak rakyat, dan ini akan terus berlangsung digugat oleh rakyat tentang pemberian lahan pemerintah, terutama tadi saya sampaikan adalah kalau beli itu, kalau benar-benar beli, belinya berapa gitu, malah nggak beli tetap. Nah, inilah artinya yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Dan saya masih ada dua tokoh kemanusiaan, tokoh lingkungan senior, ada Pak Ismet, ada Pak Nurdin, mungkin sedikit menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya sebagai aktivis sosial, ya, di sini kita bisa menyaksikan, ya, sebagai satu bukti untuk kesekian kalinya beserta penduduk asli Desa Keramat dan Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, bahwa ada hutan lindung, ya, hutan mangrove yang menjadi aset negara ini diuruk, ya, secara semena-mena menjadi sebuah daratan yang di sini mungkin berapa puluh hektar di sini yang masih bisa kita lihat. Ini kan merupakan sebuah kesewenang-wenangan, ya, perampasan aset negara yang menjadi lingkungan yang harusnya menjadi lingkungan sehat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini dilakukan pengurukan yang sedemikian rupa menjadi bagian dari proyek PIK 2. Nah, inilah
saya pikir ini kedaulatan negara yang menjadi bagian yang dirampas, dan ini tidak bisa dibenarkan cara-cara seperti ini. Dan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah, ya, Presiden Prabowo, untuk melakukan sebuah tindakan penghentian segera, penghentian total terhadap proyek PIK 2 ini, karena betul-betul melanggar konstitusi, melanggar aturan yang ada di dalam negara ini, dan ini tidak dibenarkan. Ini bisa menjadi sebuah bukti yang kesekian kalinya penjajahan secara simetris terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat bisa memahami ini dengan lebih paham dan bangkit kesadaran, terutama bagi rakyat Banten untuk melawan ini semua, karena ini tidak bisa dibenarkan secara hukum, secara HAM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurdin, silakan nambahin sedikit ya. Saya nambahkan sedikit, saya Nurdin bersama dengan Pak Ismet ini adalah aktivis sosial yang di bawah organisasi sosial yang nama Gempar, Gerakan Pembela Amanat Rakyat. Saya atas nama aktivis sangat menyayangkan ini terjadi, di mana kekayaan alam Indonesia yang seharusnya adalah milik rakyat ternyata dihancurkan. Bayangkan saja, hutan mangrove yang akan menyelamatkan rakyat dihancur leburkan, diuruk semena-mena. Ini artinya bahwa pemerintah jika menyetujui ini, tidak menghentikan ini, maka pemerintah akan menanggung akibat daripada perbuatan yang semena-mena ini. Kami berada di Desa Keramat Sukowali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Hari ini turun ke lapangan dan mengundang kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, anggota DPR untuk datang kemari. Lihat bagaimana menderitanya rakyat, masyarakat di sini akibat kesewenang-wenangan PIK 2 yang mengatasnamakan PSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi seluruh lapisan masyarakat, seluruh gerakan, seluruh aktivis dan bahkan terutama rakyat Banten menolak terhadap penjajahan seperti ini, karena ini jelas-jelas suatu penjajahan yang kalau kita tarik ya dari PIK 1 sampai ke sekarang ini memang akan terjadinya suatu kota ya, suatu kota yang akan dihuni bukan oleh orang Indonesia. Semua orang tahu bahwa nampaknya ya China itu sudah kebanyakan penduduk dan orang memperkirakan jangan-jangan ini memang akan dijadikan pemukiman bukan orang Indonesia sebagaimana di PIK 1 ya. Oleh karenanya tentu tidak cukup hanya menghilangkan pagar laut, menghilangkan atau sesuatu keserakahan dengan pengurukan, penindasan pada rakyat, tetapi siapa di baliknya ini pelaku kejahatan yang ditolak oleh rakyat, kecuali para oligarki itu tentu adalah pemimpin yang telah lama membiarkan terhadap seperti ini, yaitu mantan presiden adalah Jokowi. Maka inilah yang harus dilakukan. Kalau tidak, kejahatan itu pasti akan terus berjalan dan tidak akan berhenti dan tidak akan selesai. Masyarakat Indonesia diganggu. Oleh karena kita segera bangkit, semua orang mendukung Anda Pak Presiden Prabowo apabila betul-betul melakukan kemerdekaan, melakukan pengusiran penjajahan yang seperti ini. Mungkin sebelum itu Pak Marwan menambahkan sedikit. Ya, saya kira saya tidak bosan untuk mengulang pidato Pak Prabowo tentang ingin menghilangkan negara dalam negara. Bahwa fakta yang ada di lapangan sudah ada yang namanya negara PIK 1. Ya, penghuninya itu lebih dari 95% adalah orang-orang Cina, baik yang asli dari Indonesia atau yang datang dari Cina daratan. Kita seolah-olah datang ke luar negeri kalau masuk ke PIK 1. Nah, sekarang di PIK 2 ini sedang disiapkan langkah-langkah menuju adanya negara PIK 2 yang mungkin nanti menjadi federasi PIK 1 dan PIK 2. Negara dalam negara itu adalah faktual, Pak Prabowo. Saat ini adalah fakta yang menunjukkan itu sudah terjadi. Tinggal Anda sekarang kita tuntut untuk membuktikan bahwa Anda tidak suka atau akan memberantas adanya negara dalam negara. Buktikanlah itu dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah, termasuk untuk menerbitkan Perpres. Salah satunya itu adalah membatalkan PSN PIK 2. Perpres atau Kepres apapun namanya, atau melalui perintah kepada Menko Perekonomian untuk membatalkan PSN PIK 2.
Yang kedua, kami menuntut Pak Prabowo bahwa sudah terjadi kejahatan sistemik di laut dan di darat yang sudah mengangkangi kedaulatan negara dan rakyat Indonesia. Ini sudah juga fakta di lapangan, tinggal Anda mau melakukan penegakan hukum dan keadilan atau tidak. Kalau itu yang Anda ingin lakukan, maka tangkaplah segera para pelakunya. Ya, kalau tidak, ya saya kira kita kembali mengulang. Anda cuma omon-omon. Nah, kita tidak mau Presiden Prabowo itu hanya omon-omon. Mari lihat lapangan dan buktikan dengan langkah-langkah nyata di lapangan bahwa yang namanya PSNP 2 harus dibatalkan, pelaku kejahatannya harus ditangkap dan diadili, dan yang terakhir sekali, pulihkanlah kedaulatan rakyat yang sudah dizolimi di Banten ini. Mereka sudah terusir dari tanahnya, kemudian asetnya dirampas, lalu mata pencariannya hilang. Ini sudah puluhan ribu orang yang sudah menderita. Anda ngapain saja? Ya, jangan cuma bergerak di laut, mencabut pagar laut, sementara rakyat yang sudah sekian lama berbulan-bulan menderita itu Anda diamkan saja. Kalau Anda diamkan saja, sama juga kembali lagi saya sebutkan, Anda hanya omon-omon. Buktikanlah bahwa Anda tidak sekedar omon-omon. Langkah nyata itu kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saudara sekalian, insya Allah kita dukung dan kita dorong masyarakat Banten yang kebetulan menjadi dikhawatirkan tempat penjajahan awal dari bangsa Cina. Kita tahu bahwa konon bangsa Cina itu sekarang sudah berpenduduk 1,5 miliar, dan idealnya di Cina itu cuman 1,1 atau 2,2. Mereka mau memindahkan kemana 300 juta masyarakat, dan dicurigai kemungkinan Indonesia ini menjadi sasaran, ya, sebagaimana PIK 1 dan terus ke PIK yang lain-lain. Apabila itu dijadikan menjadi penghuni-penghuni, inilah yang namanya penjajahan, dan kita dorong Banten bangkit. Mari kita bersama teriakan Banten bangkit, Banten bangkit, Banten bangkit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Racikan Berita 1.